welcome back to our YouTube channel. Pastinya masih di channelnya Iwan dan Tari. Dan kali ini aku sendiri, berarti kalian kembali lagi di segmen Tanya Tari. Tanya Tari. Tanya Tari. Tanya Tari. Tanya Tari. Yang kameramennya udah gini. Aduh, penting banget. Ya udah sih ya, kamu tinggal nontonin aku aja. Oke, seperti kalian semua di sini, di segmen Tanya Tari ini kalian bebas bertanya apapun itu dan aku akan menjawabnya. Bisa tentang Kak, kenapa kuda kakinya 4 gitu ya contohnya. Jangan lupa komen di bawah, like, comment, share, dan subscribe. Dan hari ini aku mau bahas kembali lagi tentang dunia perhordean. Mungkin ini bermanfaat bagi sebagian kecil orang-orang yang menonton, mungkin enggak. Kalau yang enggak suka di skip aja, tapi kalau yang suka silahkan ditonton, dan yang lagi membutuhkan silahkan ditonton, siapa tahu bermanfaat. Ini aku sharing aja ya, jadi bukan menggurui atau mengajarkan. Oke? Di topik yang kali ini kita mau bahas tentang bukan psikotes ya, tapi tentang interview. Jadi sesuai dengan judul yang kalian baca di video ini, itu adalah hindari hal-hal ini saat interview. Nah, pasti pada saat interview itu kalian punya beberapa pertanyaan yang pengen kalian tanyain, atau pengen menjual diri kalian supaya keterima. Jadi pasti pada saat interview hanya dua itu saja, menjelaskan diri kalian, menjual diri kalian, atau bertanya tentang perusahaannya, tentang pekerjaannya. Pasti cuma dua tentang itu aja. Tapi jangan sampai kalian salah bertanya atau salah menjelaskan dengan diri kalian. Oleh sebab itu ada nih hal-hal yang apa sih yang nggak boleh yang kalian ucapkan atau keluarkan pada saat interview. Yang pertama, kalian itu bukannya nggak boleh ya, tapi hindari bertanya tentang gaji atau benefit dari perusahaan. Kalau benefit sih dan intinya lebih ke gaji. Kalau menurut aku lebih ke gajinya. Kenapa? Karena itu tergantung dari HRD-nya sendiri nanti. Kalau memang dia akan menjelaskan tentang gaji tanpa perlu kamu tanya, dia pasti jelasin. Kamu pada saat di kontrak gajinya sekian, pada saat ini gajinya sekian. Jadi enggak. Tapi kalau pada saat dia tidak menjelaskan, kamu itu kesannya kayak belum apa-apa kamu udah nanya gaji. Kamu ini kan di sini maunya kerja, cari pengalaman dong, skillmu dulu apa, seperti apa. Kecuali ditanya sama HRD-nya, tanya kayak gini, kamu mau minta gaji berapa, atau kamu tawaran gaji berapa nih yang kamu harapin dari perusahaan ini, kayak gitu baru. Tapi kalau nggak ada tuh omongan atau pembahasan tentang gaji, jangan sekali-sekali tanya. Kenapa? Karena kesannya HRD nanti akan menganggap kamu itu belum tentu lolos loh, kamu udah nanya itu benefitnya, gajinya, padahal kamu belum ngasih apa-apa ke perusahaan. Tuh ya, jadi lebih baik dihindari, kecuali dia tanya atau dijelaskan duluan. Tapi kalau tahap interview akhir itu boleh ditanyain, karena kan ini baru interview awal ya, yang aku jelasin tadi. Kalau udah agak akhir, udah lolos baru udah bisa ditanya. Terus yang kedua, berlebihan menjual skill. Itu maksudnya adalah sebenarnya untuk menjual diri, menjual skill itu sah-sah saja, cuman jangan sampai berlebihan. Misalkan gini, saya bisa desain ini, saya bisa desain 5 menit aja bisa udah kelar semuanya. Saya bisa banyak hal yang saya desain. Jadi ibu atau bapak nggak usah khawatir, desain apapun bisa saya buat. Nah, itu kan kayak menyombongkan diri ya, berlebihan. Oke, kamu bisa, tapi nggak kayak gitu cara membahasnya. Akan lebih baik dibahasnya dengan bahasa yang baik. Misalkan, apa kelebihan kamu? Ya, saya bisa buat desain A, B, C. Bisa dilihat di portofolio saya dari desain apa yang saya buat, kayak gitu aja. Jadi nggak perlu dilebih-lebihkan. Jadi nggak terlalu percaya diri itu loh maksudnya. Yang ketiga, bertanya kapan diterima. Ini banyak banget yang kejadiannya seperti ini. Jadi hari itu pada saat itu masih di interview, dia sudah tanya, jadi kapan saya sudah boleh mulai bekerja? Ini kan masih tahap seleksi Bambang. Ya kalau kamu diterima, nanti kamu pasti akan dihubungi kok untuk mulai bekerja. Jadi jangan nanya kapan mulai saya bekerja itu. No, nggak perlu ditanya kecuali dijelaskan ya. Jadi nggak perlu itu. Itu banyak banget yang bertanya. Yang terakhir, minta gaji tanpa kontribusi. Nah, ini
Kalau tadi kan nanya gaji, kalau ini minta gaji. Misalkan dijelaskannya itu 3 juta, tapi kamu minta gajinya 6 juta, misalkan seperti itu, tanpa ada kontribusimu apa sih, kenapa sih minta gajinya sekian, itu sih nggak apa-apa, deal-dealan. Tapi akan lebih bagus kalau bahasanya begini. Biasanya di formulir itu atau nggak ditanya berapa gaji yang kamu harapkan, kayak gitu kan. Nah, kamu bilang, oh itu hanya nominal yang saya sebutkan saja, tapi saya bisa menyesuaikan dengan perusahaan. Jadi seberapa perusahaan yang memberikan, kisarannya mungkin seperti yang saya tuliskan, atau seperti berapa, itu nggak apa-apa sebutin. Tapi jangan sampai terlalu over menilai diri 10 juta. Kenapa kamu sampai berani mendirikan dirimu itu, menilai dirimu itu 10 juta kayak gitu? Jangan terlalu jauh dari kisaran di gaji yang sudah tertera. Oke, jadi itu aja, hindarinya. Mungkin akan ada banyak hal lagi yang harus dihindari dari interview. Mungkin yang udah aku jelasin di video-video sebelumnya juga ada beberapa, jadi ini hanya tambahan saja. Dan kalau kalian punya tambahan, hindari atau setuju atau kurang setuju, bisa di komen di bawah. Kak, menurut aku ini juga perlu nih dihindari, itu boleh aja komen aja di bawah. Dan kalau yang mau tanya lagi juga boleh komen aja di bawah. Intinya semangat dalam mencari dan mengais rezeki di masa pandemi ini. Semoga kalian semua yang nonton video ini setelah ini langsung keterima kerja di tempat yang kalian inginkan ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. From Heart with Love, do with love. Bye.